Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Trisna Ayu Ramadhani, mahasiswi Tadris Matematika IAIN Syekh Nurjati Cirebon, semester 5 kelas E. Saya akan membahas materi trigonometri. Yuk kita belajar bersama. Yang pertama, kita harus tahu apa itu trigonometri. Ternyata trigonometri berasal dari bahasa Yunani loh, yaitu bentukan dari dua kata, trigonon dan metro. Trigonon berarti 3 sudut, dan metro berarti mengukur. Jadi, trigonometri merupakan bagian dari ilmu matematika yang membahas berbagai fungsi menurut aturan trigonon atau 3 sudut. Selanjutnya, perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Misalkan ada sebuah segitiga siku-siku BCA, siku-siku di C, di mana A sama dengan alfa derajat, maka sinus alfa derajat sama dengan BC per AB atau garis tegak per garis miring, sehingga kosekan alfa derajat sama dengan AB per BC. Kemudian kosinus alfa derajat sama dengan AC per AB atau garis datar per garis miring, sehingga sekan alfa derajat sama dengan AB per AC. Dan tangan alfa derajat sama dengan BC per AC, atau garis tegak per garis datar, sehingga kotangan alfa derajat sama dengan AC per BC. Baik, selanjutnya, sudut-sudut berelasi. Semua sudut pada kuadran pertama bernilai positif. Pada kuadran kedua, sinus bernilai positif, kosinus negatif, tangan negatif, kotangan negatif. Kuadran ketiga, sinus positif, kosinus negatif, tangan positif, kotangan positif. Pada kuadran keempat, sinus positif, kosinus positif, tangan negatif, kotangan negatif. Rumusnya untuk mencari nilai suatu sudut yaitu sudut X min alfa derajat sama dengan sudut alfa derajat. Untuk X sama dengan 180 derajat dan 360 derajat, sudutnya tetap. Untuk X sama dengan 90 derajat dan 270 derajat, sudutnya berubah. Maksudnya, sinus menjadi kosinus, dan kosinus menjadi sinus. Tangan menjadi kotangan, dan kotangan menjadi tangan. Untuk tandanya, lihat pada tabel. Contohnya, jika akan mencari nilai suatu sudut, akan berlaku rumus sinus 180 dikurangi alfa derajat sama dengan sinus alfa derajat pada kuadran kedua. Sudutnya tetap dan tanda pada sinusnya positif. Kosinus 270 dikurangi alfa derajat sama dengan negatif sinus alfa derajat pada kuadran ketiga. Sudutnya berubah dan nilai pada kosinusnya negatif. Kosinus 90 ditambah alfa derajat sama dengan negatif sinus alfa derajat pada kuadran kedua. Sudutnya berubah dan tanda pada kosinusnya negatif. Dan tangan 360 dikurangi alfa derajat sama dengan negatif tangan alfa derajat pada kuadran keempat. Sudutnya tetap dan nilai tangannya negatif. Rumus-rumus trigonometri. Rumus identitas, rumus penjumlahan dan pengurangan sudut, rumus perkalian sinus dan kosinus, rumus penjumlahan dan pengurangan sinus dan kosinus, rumus sudut rangkap dan sudut paruh. Yang pertama, rumus identitas trigonometri. Ada 3, yaitu kosinus kuadrat alfa ditambah sinus kuadrat alfa sama dengan 1. 1 ditambah tangan kuadrat alfa sama dengan sekan kuadrat alfa. 1 ditambah kotangan kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa. Kedua, rumus penjumlahan dan pengurangan sudut, yaitu kosinus alfa plus min beta sama dengan kosinus alfa dikali kosinus beta plus min sinus alfa dikali kosinus beta. Sinus alfa plus min beta sama dengan sinus alfa dikali kosinus beta plus min sinus beta dikali kosinus alfa. Tangan alfa plus min beta sama dengan tangan alfa plus min tangan beta per
1 plus min tangen alfa dikali tangen beta. Yang ketiga, rumus perkalian sinus dan kosinus. Sinus alfa dikali kosinus beta sama dengan setengah sinus alfa plus beta ditambah sinus alfa min beta. Kosinus alfa dikali sinus beta sama dengan setengah sinus alfa plus beta dikurangi sinus alfa min beta. Kosinus alfa dikali kosinus beta sama dengan setengah kosinus alfa plus beta ditambah kosinus alfa min beta. Sinus alfa dikali sinus beta sama dengan negatif setengah kosinus alfa plus beta dikurangi kosinus alfa min beta. Keempat, rumus penjumlahan dan pengurangan sinus dan kosinus. Sinus alfa ditambah sinus beta sama dengan 2 sinus setengah alfa plus beta kosinus setengah alfa min beta. Sinus alfa dikurangi sinus beta sama dengan 2 kosinus setengah alfa plus beta sinus setengah alfa min beta. Kosinus alfa ditambah kosinus beta sama dengan 2 kosinus setengah alfa plus beta kosinus setengah alfa min beta. Kosinus alfa dikurangi kosinus beta sama dengan negatif 2 sinus setengah alfa plus beta sinus setengah alfa min beta. Kelima, rumus sudut rangkap dan sudut paruh. Sinus 2 alfa sama dengan 2 sinus alfa kosinus alfa. Kosinus 2 alfa sama dengan kosinus kuadrat alfa dikurangi sinus kuadrat alfa. Tangen 2 alfa sama dengan 2 tangen alfa per 1 dikurangi tangen kuadrat alfa. Sinus 3 alfa sama dengan 3 sinus alfa dikurangi 4 sinus pangkat 3 alfa. Sinus 1/2 alfa sama dengan plus min akar 1 dikurangi kosinus alfa per sinus alfa. Kosinus setengah alfa sama dengan plus min akar 1 ditambah kosinus alfa per sinus alfa. Plus itu untuk sudut setengah alfa di kuadran 1 dan kuadran 4, sedangkan min untuk sudut setengah alfa di kuadran 2 dan kuadran 3. Tangen setengah alfa sama dengan 1 dikurangi cos alfa per sinus alfa. Segitiga dalam trigonometri, aturan sinus, aturan kosinus, dan luas segitiga. Jika diketahui segitiga sembarang ABC seperti pada gambar, maka berlaku ketentuan. Yang pertama, aturan sinus, yaitu A per sinus A sama dengan B per sinus B sama dengan C per sinus C. Yang kedua, aturan kosinus. Rumusnya A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC dikali kosinus A. B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2AC dikali kosinus B. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2AB dikali kosinus C. Dan yang ketiga, menghitung luas segitiga. Ada berbagai cara untuk mencari luas segitiga sembarang ABC, yaitu yang pertama, luas sama dengan 1/2 dikali AB dikali sinus C. Yang kedua, luas sama dengan 1/2 dikali AC dikali sinus B. Yang ketiga, luas sama dengan 1/2 BC dikali sinus A. Yang keempat, luas sama dengan A kuadrat dikali sinus B dikali sinus C per 2 dikali sinus A. Lalu luas sama dengan B kuadrat dikali sinus A dikali sinus C per 2 dikali sinus B. Luas sama dengan C kuadrat dikali sinus A dikali sinus B
per 2 dikali sinus C, dan luas sama dengan akar sisi dikali sisi min A dikali sisi min B dikali sisi min C dengan rumus sisi sama dengan setengah dikali A plus B. Selanjutnya, penerapan trigonometri. Penerapan konsep trigonometri dalam berbagai bidang kehidupan. Yang pertama, pada bidang fisika. Fungsi sinus dan kosinus merupakan dasar bagi teori fungsi periodik seperti pada gelombang suara dan cahaya. Digunakan dalam oseanografi dalam menghitung ketinggian gelombang air laut. Yang kedua, pada bidang astronomi. Konsep trigonometri digunakan untuk menghitung jarak ke bintang-bintang terdekat, dan juga digunakan untuk mengukur ukuran benda-benda langit. Yang ketiga, bidang geografi dan navigasi. Konsep trigonometri digunakan untuk menghitung jari-jari bumi dan jarak di antara dua tempat di bumi. Yang keempat, bidang ilmu teknik sipil. Konsep trigonometri juga digunakan dalam ilmu pengukuran tanah. Dan yang kelima, dalam kehidupan sehari-hari kita, konsep trigonometri digunakan untuk mengukur tinggi pohon, gedung, menara, dan lain sebagainya. Dan juga konsep trigonometri dapat digunakan untuk mengukur lebar sungai. Contoh soal penerapan trigonometri. Adi dan Budi merupakan sahabat karib. Suatu malam mereka berada di rumah masing-masing. Jarak kedua rumah adalah 2 km. Adi mengirim pesan singkat kepada Budi bahwa dia sedang berdiri menghadap rumah Budi dan bermain pistol laser hijau yang kuat dan ditembakkan dengan sudut elevasi 75 derajat ke awan yang berada di langit antara kedua rumahnya, sehingga mengenai awan. Budi beranjak berdiri di depan rumah sambil mengamati titik hijau di awan menggunakan klinometer dan terbaca sudut yang terbentuk 45 derajat. Tinggi awan yang ditembak Adi adalah... Hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengilustrasikan ke dalam bentuk matematika. Membuat sketsa gambar seperti berikut. Perhatikan segitiga ABD. Dengan menggunakan konsep tangen, diperoleh tangan 45 derajat sama dengan T per X, 1 sama dengan T per X, sehingga menghasilkan nilai X sama dengan T. Sekarang tinjau segitiga BCD. Dengan prinsip yang sama pula diperoleh tangan 75 derajat sama dengan T per X min 2. Tangan dikali 45 plus 30 derajat sama dengan T per T min 2. Tangan 45 derajat plus tangan 30 derajat per 1 min tangan 45 derajat dikali tangan 30 derajat sama dengan T per T min 2. 1 plus sepertiga akar 3 per 1 min 1 kali sepertiga akar 3 sama dengan T per T min 2. 3 plus akar 3 per 3 min akar 3 sama dengan T per T min 2. 3 plus akar 3 dikali 2 min T sama dengan T kali 3 min akar 3. 6 plus 2 akar 3 min 3T min akar 3T sama dengan 3T min akar 3T. 6T sama dengan 6 plus 2 akar 3, T sama dengan 1/6 dikali 6 plus 2 akar 3. T sama dengan 1/3 dikali akar 3 plus 3. Jadi, tinggi awan yang ditembak Ali adalah 1/3 kali akar 3 plus 3 km. Baik teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.